Kembali lagi bersama Dokter Niki. Jadi kalau dokter-dokter di seberang sana bisa diundang berkali-kali, kita juga undang lagi. Karena kemarin Dokter Niki udah ngasih konsultasi gratis dengan pertanyaan gue yang sangat awam dan ada yang bisa bilang Dokter Niki ini dengan jersey yang banyak, dengan anti mainstream, harus diajak ngobrol tentang World Cup. Karena Boleh. jersey dia hari ini aja udah keren banget. Salah satu jersey inceran gue juga, gue adanya home, Home. Nick yang McTominay. Domine. Waktu itu gue beli karena kayaknya susah masuk Indo. Dan sampai sekarang sih gue di Indo belum lihat ya. Belum. Kayak belum deh. Apalagi waktu itu namesetnya juga gue langsung bikin. Mm-mm. Waktu gue bikin di Singapura. Jadi emang gue pilih. Dan hari ini Niki juga pakai jersey yang ini bersejarah nih. Karena akhirnya dapet kemenangan pertama ya. Main World Cup terus menang. Megin. Match pertama. Betul ya, si juara Europa League nih. Nick, kita ngomongin World Cup hari ini. Gini. Betul. Kalau gue biasa begini bro, Rosar. Gue mau ngobrolin World Cup hari ini spesifik. Let's go. Kita udah menuju grup apa nih sekarang nih? Terakhir itu Semalam kita syuting waktu ini tadi Iran lawan New Zealand. New Zealand. Udah masuk grup berapa tuh? Iran New Zealand. Kita harus cek tuh. Karena banyak banget. Iya. Banyak banget dan emang agak memusingkan. Yang lolos juga Betul. 32 Oh, kan kita ya? udah sampai grup H. Grup H. Karena nanti subuh kita akan Prancis, Senegal dan Norwegia, Irak. Norwegia, Irak. Salah satu tim kuda hitam tuh Norway tuh. Norway. Yoi. Karena ada kapten gue, ada Mr. Odegaard dan definitely ada ini Haaland. Abis itu apa? Iklan brand ambassador minuman Cina. Oh gitu. Itu lucu banget sih. Gue bener-bener nonton lagi. lu mesti nonton, dia kayak ada minum terus kayak ada jadi Godzilla keluar api. Menurut gue Norway itu salah satu kuda hitam yang paling seru nih. Ngomongin dulu World Cup 2026, jagoan lu siapa? Terus best player menurut lu siapa? Yang paling flop siapa? Nanti gue tanya satu-satu deh. Boleh. Tim unggulan yang lu jagoin. Sejujur-jujurnya sih. Nanti gue juga jawab versi gue deh. Boleh. Sejujurnya sih Italia. Aduh, udah. Kita selesaikan podcast itu di sini. Atau lu dukung inilah Ancelotti atau Montella. Karena kan Montella juga ngelatih ya. Cuman parah sih kemarin. Aduh, nggak nyangka sih gue itu. Nggak nyangka ya. Walaupun kredit tuh Australia ya. Oke ya. Tapi Ancelotti kan di Brazil. Sedikit ada harapan walaupun ngelihat kemarin mainnya agak kurang. Jadi siapa selain Italia? Mungkin prediksi gue selalu karena gue juga penggemar Liverpool. Premier League ya biasa kita suka Inggris lah ya. It's coming home. Tapi kalau Inggris dilihat skuadnya ya sempet bahan omongan semua orang. Skuad Inggris Piala Dunia kali ini nggak tahu juga sih. Nggak tahu ya. Nggak tahu juga Inggris sedikit, gimana. Gue mungkin biar kita ngalir aja, gue udah sedikit pemikiran tentang timnas Inggris ya. Malah menurut gue timnas Inggris sekarang ini bisa bikin kejutan. Kan mereka dibilang unggulan juga iya, dibilang enggak juga enggak. Ya, tapi definitely kalau kuda hitam sih enggak ya, karena kan Inggrisnya juga bukan Inggris yang busuk gitu. Ini Inggris yang bagus gitu. Dengan Harry Kane, dengan Saka, dengan squad yang ada tuh menurut gua nih sebenarnya ya ini bagus lah, Declan Rice dan lain-lain. Tapi menurut gua Tuchel ini mengakomodir pemain yang memang dia butuhkan. Jadi kayak Maguire menurut gue tuh mainnya mirip-mirip Konsa. Terus mainnya tuh nggak yang kayak Madueke gitu kan. Kayak orang bilang kayak kenapa Madueke bukan Cole Palmer, bukan siapa Phil Foden. Karena menurut gue Palmer dan Foden ini juga nggak punya posisi yang jelas. Dan kalau di timnas itu butuh spark, kita tuh kayak di zaman dimana kita nggak bisa sembarangan lempar pemain bro. Which is itu makanya kenapa gue merasa Brazil dengan membawa Neymar itu dia melakukan satu anomali. Dan memang itu adalah ciri khas Ancelotti. Tapi kalau pelatih seperti Tuchel atau kita ngomong Pep Guardiola, Arteta, mungkin Iraola sekarang, mereka nggak bisa kayak gitu. Mereka harus by system. Dan sistem yang udah terbukti adalah ya Madueke itu pengganti Saka. Jadi dia tahu nih, Saka nggak main siapa yang ganti, si Bellingham nggak main siapa yang ganti, Declan Rice nggak main siapa yang ganti. Makanya ada yang namanya Henderson, ya kan, kayak John Stones. Dia cuma main berapa menit musim ini. Dan dia nggak milih Maguire karena pasti dia tahu, oh secara tipe permainan mirip, tapi gue lebih butuh profilnya John Stones. Saat sudah fit kan, ya gue nggak mau ambil Maguire.
Yeah, Itu menurut gua. He knows what he needs. Bener, gitu. dan dia kan orang Jerman, bro. Iya. Semuanya structure. Ya kan? Bener. Ya kalau ngomongin Southgate mah asal deket sama dia aja ya kan. Asal dia pakai ya bahasa secara taktik dia nggak terlalu dalam. Iya. Jadi mungkin lebih kayak throw the player into the field terus kayak ya udah let the magic happen. Pakai nama-nama besar lah ya. Betul. Walaupun kita tidak bisa membuktikan sebelum Inggris main dan membuktikan ya setelah selesai World Cup gitu. Jadi gue juga sama kalau tim unggulan. Gue sebenarnya selalu ngejagoin Belanda. Tapi saat Messi gagal dapet World Cup di 2014, gue ngerasa nih orang harus dapet. Jadi gue tuh emang punya soft spot buat dia dan Ya, pasti. Gue dukung Argentina. Tapi karena dia udah dapet, ya kalau mau dapet lagi tahun ini nggak apa-apa. Biar selesai tuh debat-debat nggak jelas tuh selesai. Tapi gue pengennya Inggris atau ya Jepang lah biar seru. Ya Jepang, Belanda, gue terserah deh. Cuman Jepang kan kita Asia ya, jadi balik lagi ada soft spot juga. Kesian ya Jepang ya dihantam. Ya badai cedera. Pemain-pemain top. Tapi hebatnya mereka kena badai cedera pun nggak goyang. Iya. Lu lihat kemarin. Hebat emang. Ya kan? 2-2 nah. Itu the best match so far sih menurut gue. Menurut lo ya. 2-2 ya. Walaupun tadi juga seru ya. Spanyol Tanjung Verde. Walaupun 0-0 itu gokil. Itu luar biasa. Tapi gue Spanyol agak lumayan kayak PSG sebenarnya sama Arsenal. Kayaknya nggak bisa tembus slow block. Jadi mainnya memang harus sabar. Dan memang kalau udah kayak gitu kan lu udah harus manfaatin space-space kecil dan akhirnya umpan-umpan crossing ke tengah. Bener. Ya kan. Dan maksudnya kredit ke siapa nama kiper 40 tahun tuh siapa tuh? Iya, Von Zava yang sempat main sama Witan kan? Betul. Iya, 3 tahun lalu kiper ini masih main sama Witan Sulaiman, Fozinha. Ya kan umur 40. Itu gila banget. Gila ya. Dan gue habis bikin teks di Threads. Gue bilang sebenarnya save dia tuh bukan yang spektakuler. Dan itu bagus banget. Tapi menurut gue yang paling bagus dari si Fozinha ini adalah waktu dia area of comment sama waktu dia nangkep crossing. Karena itu susah. Itu nggak segampang yang kelihatan kalau kita biasa main bola. Kalau kiper kan? Iya, pokoknya itu susah. Iya. Jadi ya, gue ngerti, makanya gue ngerti banget. Gitu. Dan itu dia benar-benar dari semua tangkepan dia itu nggak ada keraguan menurut gue. Itu kayak benar-benar dia yakin, dia firm, gue bisa. Itu yang menurut gue harus dinilai tinggi. Bukan save dia yang terbang atau yang fingertips gitu. Dia commanding his area. Iya, dan main low block itu susah. Iya. Ini bukan zaman parkir bus karena beda. Menurut gue parkir bus sama main low block tuh beda. Ya. Iya. Terus lanjut Nick. Tadi ya? Yang tim yang menurut lu bakal flop deh. Yang unexpectedly bakal cabutnya tidak sesuai prediksi. Mungkin sama nih jangan kita. Ayo. Kalau sama gue bilang sama. Aduh, siapa ya? Kalau menurut prediksi gue ini mungkin ya Spanyol sih gue. Lu malah Spanyol gue malah. Unggulan lo Spanyol lo. Iya, tapi kan ya betul. Gitu. Tapi ya karena kipernya Unai Simon, bro. Iya. Agak ini ya, memang agak susah ya politik di dalam tubuh Barcelona, tubuh Spanyol ya. Kayak tadi malam aja, maksudnya gua nggak ngikutin banget Liga Arab sih, tapi Roger Ibanez Liga Arab kan ya? Iya, betul. Kayak, Ibanez ya. Kenapa Ibanez gitu? Oke. Ibanez kan bek kanannya? Iya, Marcos Llorente. Sorry, Ibanez Brazil. Sorry ya. Iya, benar, Ibanez Brazil. Ya, sorry Brazil. Marcos, iya. Berarti Brazil atau Spanyol? Brazil dan Spanyol. Karena dua itu memang cukup meragukan. Ya, dua itu. Ya boleh deh, dua itu deh. Gua skip pemain berarti. Ya, oke. Kalau Brazil menurut gua memang kalau lu udah kalah berkali-kali di penyisihan dengan cara seperti itu, kalau nggak salah dia kalah 2 kali sama Venezuela. Agak berat tuh bro, untuk lu bisa ekspektasinya gede. Karena kan ini juga pertama kali kan dalam sepanjang sejarah Brazil si pelatihnya itu bukan orang Brazil. Ya kan, walaupun memang Ancelotti. Iya. Tapi menurut gua emang Brazil ini juga kalau kemarin kita nonton sih, temen gua ada ambil teks juga lucu. Saat lu lihat timnas Brazil dan lu tahu striker terbaik mereka main di Brentford, berarti Brazil ini udah fucked up. Ya kan? Berarti ini tuh maksudnya football udah dead gitu loh. Ya kan? Walaupun with all due respect ke Brentford ya. Tapi ya tetap gitu loh. Ya kan? Gak bisa. Gak ada sisa-sisa magis yang orang dulu dengar Brazil itu udah takut. Sedangkan sekarang tuh orang ngerasa Brazil ini bisa dikalahin.
Betul Brazil. Kalau gue Brazil, lu akan jawab Brazil. Gue pengen Neymar dapat World Cup jujur. Tapi gue juga harus realistis. Yes. Dan menurut gue kayak Inggris itu realistis. Bahkan Jepang maksudnya Masih mungkin. bisa jauh gitu loh. Nah, masih bisa jauh. Dengan kolektivitas mereka ya. Ya. Nah kayak Belanda kan gue dukung Belanda tapi gue nggak berani ngomong Belanda. Karena walaupun secara squad Belanda tuh nggak jelek-jelek amat, tapi menurut gue dia nggak punya goal getter. Malen. Ya, goal getternya pemain lu. Cody Gakpo bro. Ya kan walaupun Gakpo juga licin ya. Tapi gue sebenarnya gue punya soft spot sih sebenarnya buat Cody Gakpo. Sama Gakpo. Kayak dia kan memang banyak di Anak emas kan. Iya, anak emaskan slot dan tapi kalau sama pendukung kan dia lumayan betul. kan. Tapi kayak gue merasa dia nggak not that bad sih gitu. Dia kayak, memang not bad. Cuman menurut gue yang salah dari Gakpo adalah dia punya pelatih seperti Arne Slot. Karena saat dia nggak perform tetap dipaksa Iya, main. benar. Dan Itu jadinya sih ada perbincangan tentang koneksi Belanda. Ya kan, dan orang Belanda kan susah banget dikasih tahu. Kayak Koeman, Van Gaal itu kan emang selalu batu banget. Bahkan Messi itu sampai keluar bad S-nya waktu ribut-ribut sama Belanda. Ya kan, jadi kan maksud gue emang orang Belanda ini ribet-ribet. Termasuk salah satu coach yang bukan coach itu kan juga ada aliran Belandanya kan, makanya orangnya batu. Ya. Coach kapan mau main sini coach? Jangan padel terus gitu kan. Jadi gue ngelihatnya emang Brazil, kalau balik ke Brazil ya. Gue juga setuju Neymar tuh dibawa. Cuman ya balik lagi, apakah match fitnessnya bisa? Karena jujur Brazil butuh pembeda. Dan saat ini pembedanya menurut gue nggak ada. Ya kan, Vinicius itu kan jauh banget performa di Real Madrid sama di timnas. Bener. Ya kan, dan kalau gue jadi timnas ya, kalau gue jadi timnas Brazil, gue jadi Ancelotti, gue mungkin akan memberikan kesempatan ke Ederson. Kalau gue Ederson kiper. Karena gue ngerti secara shot stopper, secara overall mungkin lebih lebih si Alisson. Di Liverpool juga one of the best goalkeeper yang ada di Premier League. Gue juga suka banget sama Alisson. Tapi dia kan juga cedera terus. Iya. Dan kayaknya dengan cara main Ederson bisa build up dari belakang. Kita kan lihat Brazil tuh punya Gabriel Magalhaes sama punya Marquinhos. Menurut gue ini dua bisa diajak ball playing. Walaupun Marquinhos mungkin agak kadang ini ya. Terus kayak lu punya Fabinho bisa Bruno. drop lebih bagus ya kan. Bruno Guimaraes, terus Casemiro juga maksud gue bisa lah kayak diajak main seperti itu. Yes. Terus lu punya Cunha yang bisa lebih versatile. Sama Vinicius ya kan. Jadi menurut gue, cuman benar tadi Ibanez kan memang mainnya tuh udah bukan di top level. Iya. Cuman mungkin juga Brazil kekurangan ya setelah kan Marcelo udah nggak ada. Iya. Kayak ada yang bilang dulu Brazil tuh dulu kan Cafu. Ya benar. Marcelo. Betul. Kayak Andre Santos tuh. Itu enggak sih, itu bercanda sih. Bisa diomelin gue. Itu kacau sih. Ya, tapi betul memang Brazil punya kelemahan yang menurut gue cukup jelas sih. Tapi gue setuju sih mengenai yang Igor Thiago tadi. Kayak sebenarnya agak question, pasti orang mempertanyakannya. Dia 22 gol loh di Premier League. Tapi dia Brentford gitu loh. Makanya orang bilang football's dead. Temen gue itu. I mean kalau ngelihat jumlah gol, why don't you bring Joao Pedro misalnya? Ya itu lebih masuk akal. Mungkin walaupun Neymar yang harusnya disingkirkan ya kalau secara fair. Ya, kemarin ada yang nulis gitu kayak di X kayak mungkin nih sebelum mulai World Cup ya, mungkin Ancelotti playing for the chess kayak pokoknya dia mau nyenengin rakyat dulu, panggil Neymar. Ternyata Neymarnya nggak cukup match fit, jadi akhirnya ditinggal dan ngambil Joao Pedro. Tapi nggak kejadian. Karena sebenarnya bisa seperti itu ya. Karena kan sekarang Neymar belum tentu main di group stage kan. Iya. Nggak match dia fit tuh dia. Neymar itu waktu abis di announce nggak lama cedera kan? Iya. Memang udah agak rusak ya. Tapi mungkin ya Brazil need satu nama yang bintang, that's why Neymar. Dan masih Neymar belum ada lagi. Vinicius juga belum bisa ke level itu di timnas ya terutama belum bisa sih. Masih harus Neymar. Kemarin perdebatan nomor aja lumayan kenceng tuh. Sempat kirain Neymar nggak dapat nomor 10, kirain nomor 20 kan. Nomornya 10 tadi kan kirain ke Vinicius kan. Iya. Ternyata tetap number 7 dia. Oke, terus kalau ini Nick. Siapa lagi nih? Top score. Singkat aja top score. Harry Kane. Terus kalau kuda hitam yang paling akan bikin surprise menurut lu tim mana? Kuda hitam USA. Yes. Dengan kemarin kayak gitu ya. Iya. Gua nonton US kemarin, gua lumayan terhibur ya. Terhibur sih kayak
free flow. Sama ini rambut Pochettino. Iya, itu lumayan steal the spotlight juga sih. Kayak walaupun apa namanya, kan ada yang bikin fakta bahwa belum ada pelatih yang dari negara lain yang bisa menjuarai Piala Dunia. Maksudnya negara yang dengan pelatih betul, gitu dengan kan. pelatih dari luar negara dari tersebut. Luar, tapi kemarin ngeliat US sih enak sih gue nontonnya sih. Enak ya, betul. Dan Pulisic masih selicin itu ya. Maksudnya gue jujur udah lama nggak lihat dia karena kan dia di Milan sekarang. Tapi menurut gue itu Pulisic yang gue lihat dulu di Dortmund awal-awal di Chelsea sebelum dia agak goyang tuh ya begitu. Bagus. Dan gue ngelihat Balogun. Itu kan dulu Arsenal ya. Iya, Arsenal ya dulu ya. Terus kok bisa Nketiah lebih dipilih daripada dia gitu loh. Reiss Nelson juga. Iya, kayak kalau Reiss Nelson kan masih oke, bro. Oke. Kalau Nketiah tuh agak gimana gitu ya. Cuman again ya, maksudnya menarik sih. Dan gue juga ada bikin thread waktu itu. Gue bilang kalau lu mau mencuri perhatian publik yang memang lebih suka basketball, baseball, American football, ini buat ngubah dan menginspire a new generation tuh butuh 8 besar minimal ya. Buat buat USA itu minimal 8 besar. Apalagi lu di home soil kan. Jadi gue agree sama lu. Kalau gue USA, Norway, nah gue nggak tahu Jepang masih kuda hitam masih. Enggak lah ya. Jepang tuh udah. Tapi orang udah berekspektasi sama Jepang. Tapi Asia kayaknya masih belum. Jepang itu kayaknya kalau 16 besar lewat itu bisa semifinal, bro. Menurut gue. Tapi harus kutukannya lewat dulu. 16 besar dulu. Nah, menangnya penalti, bro. Biar setan-setannya hilang semua. Ya kan? Karena emang kan kalah penalti 2022 kan. Gitu. Jadi gue kalau gue 3, USA, Norway, Jepang. Walaupun Norway belum main ya. Jadi di kita tag ini belum main, jadi kita belum tahu. Dan Norway itu seru timnya. Grupnya? Prancis, Senegal. Norway sama satu lagi Tunisia sih. Tunisia baru pecat pelatih tuh, kesian. Satu lagi Irak. Ya kita nggak pernah tahu. Irak juara Piala Asia, bro, 2007. Ya kan? Oke, Nick. Yes. Terus kita mau bahas sedikit tentang memori Piala Dunia sebelum nanti kita balik yang ke saat-saat sekarang ya. Lu memori pertama lu tentang Piala Dunia tuh apa? Tahun berapa? Momen apa? Waduh, kalau memori pertama kayaknya rata-rata kita Ronaldo gak sih? 2022, Ronaldo 2022, botak ya? Iya. Kuncup kayak itu yang paling sampai ada ikonik ya? Iya, kayaknya itu yang pada ikonik. Walaupun gue waktu masih umur berapa waktu itu. Iya. Tapi kita kayak 87 tahun, ya, tapi kan, tahun. Of course World Cup itu udah event yang sangat besar dan dimanapun. Dan saat itu mainnya di Asia. Jadi di Jepang. Kita bisa nonton. Karena masih jam 6, jam 7 sore waktu itu finalnya. Dia dengan rambut seperti itu gitu. Itu lumayan yang memori. Kalau memori pertama sih itu ya. Oke. Tapi kalau yang paling, nah itu kan memori pertama nih. Kalau yang paling melekat di lu apa? Apakah timnas Italia angkat piala? Itu lumayan melekat karena waktu itu gue kayak pertama kali dibawa nobar sama bokap deh itu. Final. Oh, berarti lu lihat tandukan maut. Lihat gue inget banget waktu gue bayangin nonton itu di nobar seru sih. Karena gue waktu itu cuma nonton berdua sama bokap. Malam kan itu kan. Malam kan. Banget. Subuh. Gue juga bingung kok. Waktu itu gue kebetulan lagi liburan sama keluarga. Pasti kan Juni-Juli kan. Iya kan. Dibawa nobar terus. Wah itu seru banget ya. Seru banget. Apalagi kayak, 2 negara besar ya. Dan ada kontroversi seperti itu kan. Dulu kita waktu kecil kayak. Iya. Apaan sih gitu. Iya. Terus berarti lu paling ingatnya salah satunya itu. Yang paling memorable salah satu itu. Dan ya mungkin yang recent ya Messi sih. Messi ya itu. Of course. Itu lu setuju gak one of the greatest football game of all time? Setuju ya harusnya. Walaupun kita gak nonton zaman-zaman dulu. Tapi kalau sejauh gue bisa mengingat, itu match paket komplit sih. Dan in the biggest stage ever. Ada Prodigy, ada yang udah mau Last Dance. Kan kita pikir tadi Last Dance kan. Nah itu gila sih kayak. Dan gue waktu itu dukung Messi juga mau nangis rasanya. Iya. Itu 2-0. Sekarang kalaupun nonton highlight atau masih kayak. Betul. Mbappe tuh tapi katanya tidak nonton highlight itu sekalipun. Karena dia sedih banget kan. Dia kecewa. Pasti. Tapi ya he should held his head high sih kalau dengan performa seperti itu walaupun gak juara tapi. Iya betul. Gokil tapi gue gara-gara itu malah gue sih nggak bilang Prancis akan flop ya. Tapi menurut gue mungkin nggak semifinal sih. Prancis mungkin bisa kayak kalah di 8 besar menurut gue. Karena gue nggak yakin sama midfieldnya.
Kalau Prancis. Kamavinga, N'Golo Kante. masih nggak beda jauh sama Rabiot. yang 4 tahun lalu ya. Nggak ada Chouameni ada. Chouameni ada kan? Yang nggak ada Kamavinga nggak ada bro. Kamavinga ada ya? Chouameni ada. Kamavinga nggak main. Jadi menurut gue berat di depan dan belakang. Berat bangetnya depan pastinya. Ya kan? Kan Olise udah pasti menurut gue. Olise. Nah kita nggak tahu Dembele sama Mbappe bisa klik apa enggak. Ya kan? Karena kan kita kalau ingat nih 2018 dan 2022, gue merasa kunci dari Prancis selain Kylian Mbappe adalah Olivier Giroud. Dia yang bisa bikin semuanya tuh fluid. Yes. Karena dia nggak main buat diri dia sendiri. Bener. Kan gue merasa yang bisa menghancurkan Prancis dan Portugal adalah Mbappe dan Cristiano. Nah kita langsung balik situ deh, karena udah kesentil dikit. Cristiano Ronaldo nih. What do you think about inclusion dia umur 41? Terus Portugal juga kita lihat skuadnya luar biasa. Menurut gue salah satu unggulan sebenarnya Portugal. Tapi kalau gue jujur, bukan gue nggak mau Ronaldo juara sih. Tapi gue merasa kayak cukup lah kayaknya dia dengan Nations League dengan Euro ya. Karena gue gimana pun gue suka Lionel Messi. Gue tidak benci Cristiano Ronaldo. Sama. Tapi iya betul, karena maksud gue ini dua tuh udah bener-bener the greatest of all time. Gue nggak yakin ada legacy yang bisa sebesar mereka. Tapi kalau untuk perdebatan GOAT, walaupun ujung-ujungnya ke selera. Nah, gue tuh berusaha objektif di sini. Ngomongin football doang, football only nih, itu udah pasti Messi. Football only. Setuju gue. Ya kan nggak mungkin dia nggak kerja keras. Ya itu semua tuh cuman opini malas lah, opini jelek lah kalau orang bilang Messi bakat dan lain-lain. Ronaldo sama Messi tuh dua-duanya udah another level. Tapi kalau ngomongin football only, Messi. Kan the best footballer adalah yang membuat game itu lebih mudah dia baca, membuat game itu lebih enak dilihat. Dia lebih memahami sepak bola kan. Nah, menurut gue Messi. Jadi kayak kalau Cristiano misalkan juara World Cup, gue sih nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kan perdebatan itu kan lebih panjang. Iya benar. Dan fun fact nih, gue akhirnya beli jersey Ronaldo pertama gue. Portugal. Musim ini. Tahun ini. Karena gue yakin lah ini harusnya udah terakhir lah. Pastilah. Terus bagus bro. Jadi replika itu udah kayak player issue. Lu mungkin belum pernah pegang ya? Belum. Nah lu coba pegang. Itu luar biasa banget. Jadi gue beli. Nah, teks lu tentang Cristiano Ronaldo tuh gimana? Terserah lu mau ngomongin dia. Bagaimana? Boleh, silahkan. Gua sebenarnya kalau ditanya, ya kita pastilah ditanya who's your GOAT. Ya. Lu pilih kayak lu kan, pilih Ronaldo atau Messi, Ronaldo Messi. Gua nggak yakin sih ada satupun orang yang memilih dua-duanya. Ya jawaban ada aman banget lah. Nggak ada kan? Pasti milih salah satu kan. Gua pun sama. Gua lebih Messi sih. God man, Messi God man. Tapi di sisi lain for football sake, kalau Ronaldo nggak dibawa di World Cup tahun ini, gua rasa sama kayak mungkin Neymar kali ya konteksnya. Tapi kayaknya konteks Ronaldo itu justru lebih besar gitu karena dia masih capable buat literally involved. Menurut gua gitu, kayak dia masih regularly play walaupun di Liga Arab, tapi dia masih golin, masih main lah dibanding ya Neymar juga golin tapi mungkin banyak badai cedera segala macam. Tapi gue Ronaldo masih di highest level gitu dibandingkan sama mungkin pemain yang yang lebih muda. Menurut gue dia masih lebih jago lah, maksudnya masih di highest level. Jadi menurut gue inklusi dia ya menurut gue harus, justru akan aneh kalau Portugal nggak bawa dia. Kalau menurut gue. Nah dengan skuad Portugal yang sekarang bagus banget kan, Bruno, tengahnya udah the best lah harusnya ya kan. Vitinha, Bernardo, João Neves, Bernardo yang sekarang lagi gacor-gacornya. Menurut gue harusnya Portugal jauh, tapi selalu kurang di striker kan. Iya. Cuman Gonçalo Ramos sekarang yang maksudnya bisa dibilang top level dan itu pun bench. Iya bench di PSG. Jadi menurut gue Portugal mungkin akan jauh tapi nggak juara sih. Cristiano itu ya. Ini balik lagi ya kan, gue sekarang lumayan lebih seringnya ngelihat threads daripada X. Karena lagi lumayan banyak isinya lah. Teks yang bagus juga salah satu dari pengguna threads nih. Dia bilang yang bisa menghancurkan Portugal adalah Cristiano itu sendiri. Karena secara permainan tuh sebenarnya termasuk Messi ya. Ini gue juga harus objektif. Cristiano dan Lionel Messi ini dua-duanya itu sebenarnya udah lebih menjadi beban daripada
menjadi apa ya? Menjadi penolong. Menjadi Kalau penolong tuh kan kayak pembeda ya. Ya pembeda. Tapi kalau secara whole system mereka tuh beban. Oke. Karena udah susah track back. Ya kan, cuman orang bilang nih Lionel Messi masih ada gunanya. Cristiano ini mungkin menurut gua kalau bola mati, ya dead ball oke lah. Mungkin dia bisa tinggal lari, tinggal header, atau mungkin penalti atau free kick juga. Kapan terakhir dia golin sebelum kemarin di Liga Arab gitu kan? Kayak menurut gua dia bagus free kick tuh udah agak mitos. Kayak gua yang gue bisa ingat ya terakhir ya, waktu Piala Dunia 2018 yang ke gawang De Gea. Itu yang fond memory gue tentang free kick Ronaldo. Yang lain gak ada. Yang lain udah lupa. Nah jadi Ronaldo ini mainnya juga udah cuman ngendok di tengah, melebar ke sayap, jadi nggak memberikan dynamic. Contributionnya tuh udah very limited. Jadi kalau menurut gua Ronaldo tuh harus dimasukin menit 75 pun gua nggak setuju. Ya. Menurut gua menit 85, 80 gitu. Tapi rasanya nggak mungkin sih dia, egonya bakal. Itu yang kita pertanyakan. Kalau dia nggak starter atau dia nggak dimainin di match day 1 atau 2, karena kan biasa match day 3 mungkin udah lebih istirahat ya. Will he be okay gitu kan? Sih. Dan itu kan jujur ya, gue jadi Bruno Fernandes nih gue. Gue lagi segacor ini. Gue tahu di belakang gue nih Vitinha, Joao Neves, Nuno Mendes ya kan, udah top-topnya semua, Paco. Ini gue ngoper ke depan, ini si Aki bisa nerima terupas gue nggak? Ya nggak, penalti nih, bakal ada, maksudnya siapa yang ambil? Misalnya, dua-duanya lagi di lapangan, dan sebagai pemain bola ya, gue yakin tuh ada feeling dimana kalau mereka lagi on fire, itu nggak bisa nggak bisa di apa ya? Diatur. Lu jangan nggak bisa konten. Dan kalau lu nggak rilis itu, malah lu bisa ngancurin momentum. Makanya menurut gua kemarin Jerman penalti itu yang ngambil kayak Havertz tuh setuju. Karena di turnamen pendek itu striker tuh butuh confidence. Tapi nggak cuma striker. Your best player butuh confidence. Nah menurut gua best playernya Portugal, Bruno right now. Iya, gue juga setuju. Dan Bruno very good in penalty takes. Nah kalau masalah gitu aja ada di dalam kepalanya ada perdebatan. Menurut gue tuh nggak bagus buat juga ya. Ya kan. Walaupun oke lah secara penalti mungkin Cristiano masih bagus. Nah itu gue nggak tahu tuh apa yang akan dilakukan oleh Roberto Martinez. Itu menarik banget menurut gue. Seru sih kalau ngomongin Ronaldo ini. Tapi menurut gue apapun kayak yang tadi lu bilang, sebenarnya itu juga applied ke Argentina berarti. Oh betul. Tapi kan kalau Argentina menurut gue ya, karena gue juga memperhatikan sekali Argentina dari 2014 bahkan sebenarnya. Argentina itu memang bermain untuk Lionel. Mereka tuh bener-bener, gue gak gitu percaya kalau orang bilang Portugal main buat Cristiano. Gue gak gitu percaya bro. Sorry to say, gue merasa Cristiano tuh sosok yang sangat dihormati. Tapi kalau lu play for him tuh enggak ya. Kalau Messi itu kan nyawanya. Menurut gue jantungnya, heartbeatnya memang di situ. Portugal tuh enggak. Ya kan, jadi perbedaannya adalah, dan Messi menurut gue kayaknya kalau gak dimainin slow AE. Kayaknya iya ya. Ya kan? Tapi kayaknya teammates-nya justru yang pengen dia main. Betul. Jadi emang bilang, oh Messi mau main, siap. Gue harusnya lari 10 kilo, 12 kilo pun gue jabanin. Bener. Tapi kalau Cristiano, dia gak lari, mungkin dalam hatinya Vitinha nih, ini biasa depannya gue Farad Skelia nih, kenapa nomor 7-nya begini gitu kan? Kok gak lari ya, gue oper gak ya nih? Bener gak nih? Bener-bener gue setuju. Iya kan? Gue setuju. Kayak semua rela untuk die for Messi men. Tapi kayaknya pemain Portugal belum tentu rela untuk die for Cristiano. Dan itu yang membedakan, membuat Cristiano ini menurut gue jadi sedikit lebih beban untuk Portugal. Agak ya. Gimana pun pasti ada rasa beban lah ya. Iya. Dan Cristiano kan juga finisher. Kalau Messi kan mainnya lebih ke dalam gitu. Jadi gue ngelihatnya dua-duanya GOAT. Itu gue harus akuin. Gue have no problem at all sama Ronaldo. Walaupun dia dulu pemain MU, itu gue akuin lah. Me too. Ya kan. Cuman kayaknya kalau musim ini kita lihat Messi di Inter Miami juga masih kontribusinya masih oke. Tapi kalau di World Cup akan menarik ngelihat. Seru. Ya, mungkin dua-duanya katanya kan bisa ketemu di quarter finals ya. Katanya gitu ya. Katanya. Tapi gue gak tau sih, gue pengen mereka ketemu apa enggak. Kayak bakal seru banget sih kalau ketemu. Tapi kalau ketemu, lu bayangin Ronaldo menang, nanti langsung GOAT. Kalau Messi menang, juga
ya langsung goat gitu. Jadi maksudnya kayak jadi perdebatannya agak, dan belum tentu dua-duanya jadi starting kan. Yes. Jadi gue kayak sebenarnya gue pasti pengen mereka ketemu lah. Tapi lebih ke for the sake of objektivitas, bukan karena cuman ya udahlah satu orang satu biar perdebatannya nggak pernah selesai. Gue masih lebih condong ke kalau nggak ketemu nggak apa-apa. Ya kalaupun Portugal mau juara bukan karena Cristiano, gitu aja sih gue. Jadi gampang kan, fair kan? Yes, Kalau mau bener-bener fair nih, boleh Portugal juara. Udah Cristiano mungkin nggak berkontribusi dan ya juara karena memang Portugal itu bukan hanya seorang Cristiano. Gitu menurut gue. Seru banget World Cup ini. Iya. Gak sabar gue nonton semuanya. Menurut lu World Cup terbaik World Cup mana, Nick? Kalau dari lu? 2010 Waka-waka. Karena angkatan kita kayaknya ya. Kayaknya kita mulai seneng tuh. Mulai kan kita remaja. Yes. Jadi rasa-rasanya di tahun itu mungkin sangat-sangat ini ya. Apa udah mulai nobar. Lu apa dari 2010 apa yang paling lu inget? Opening goal kali ya. Shabalala ya. Iya, itu yang paling memorable ya. Itu memori semua orang sih. Tapi sebenarnya di 2014 juga gue suka sih yang di Brazil. Ya memang seru sih. Yang kurang seru menurut gue 2018. Iya, karena the final kayak ya balik lagi ya, respect ke Kroasia cuma agak tapi, timpang ya. Ya agak timpang. Ya 2014 gue masih enjoy. 2014 ya, seru banget juga. Seru banget kayak James, terus betul. 7-1. Ya, terus ini Belanda Spanyol di awal aja udah seru. Ya, kan? Yang Van Persie ya. Betul. Van Persie terbang. Flying Dutchman. Betul. Neymar cedera. Neymar cedera ya. Sebelum 7-1 kan Neymar cedera dulu. Ya kayaknya sorry 2014 nih gue kalau gitu. 2014 ya. Kalau gue 2010 Belanda bro. Ya. Masuk final kan sama Spain dan dua-duanya juara baru. Juara baru. Ya, aku 2014 serunya ya karena Messi-nya. Ya kan. Terus ada Götze akhirnya kan makanya seperti Mbappe kan kalau kemarin kan. Cuman ini waktu itu Messi prime 27. Gue pikir tuh gak ada chance lagi loh. Jujur di titik itu gue pikir selesai nih. Selesai kayak aduh come on lah. Dan Argentina kan gak bagus-bagus banget. Iya. Jujur gak bagus-bagus banget gitu loh. Siapa sih itu dulu pemainnya? Palacios yang rambutnya kayak ada ekornya di belakang. Benar. Ya kan, terus Higuain juga miss chance terus, Zabaleta ya kan, Mascherano. Maksudnya bagus tapi belum levelnya. Kipernya kan balik lagi with all due respect Sergio Romero. Ya kan kiper MU dulu kan. Iya. Ya kan kalau sekarang kan jujur Martinez walaupun dulu awal karir susah tapi kan enggak ada dia enggak juara. Yes. Ya kan itu gokil banget. Tapi Argen memang selalu kiper tuh belum nemu yang benar-benar. Akhirnya nih. Ya, akhirnya ketemu. Walaupun udah agak berumur tapi cocok sama tim lah ya. Betul. Dibu. Ya. Gua sih jujur enggak hate dia sih. Karena dia di Arsenal juga udah memberikan semuanya. Dia kan sampai di lawan sana sini. Gue inget banget game Arsenal lawan Reading tuh skornya 7-5, dia kipernya tuh. Kita kalah 4-0 dulu. Jadi kayak gue sangat punya soft spot dan menurut gue respect Martinez karena si Emi Martinez ini juga susah banget karirnya, ya kan? Tapi that's the beauty of football man. Kayak kita nggak bisa nyangka seorang Martinez yang tadinya kiper Arsenal, ketiga, iya kan, bisa jadi mungkin menuju ke akhir. Butterfly effect-nya tuh dari ini cederanya si Walcott bukan apa si Maupay mencederai si Bernd Leno. Iya. Jadi itu butterfly effect tuh sampai Lenonya malah Lenonya jauh malah jadi sekarang bahkan nggak di timnas juga kan. Iya. Ya, Martinez sedangkan jadi the best goalkeeper dan gokil sih. Ya dia udah sepanjang sejarah lah. Gila man, that's football man. Seru banget. Jadi banget. Argentina kalau ngomong Argentina tapi kan Argentina komposisinya nggak banyak berubah. Yes. Yang berubah itu adalah Dybala nggak ikut, masuk Nico Paz. Ya kan. Sisanya hampir sama kecuali ini nggak ada Di Maria. Di Maria nggak ada. Lu kalau prediksi, gue sih merasa Argentina bisa juara lagi. Kalau Messi-nya bener-bener lagi kesetanan ya. Tapi gue juga ngerasa Argentina kayak mungkin paling jauh semifinal. 8 besar semifinal juga. Sebenarnya kalau misalkan Messi, menurut gue Argentina masih Messi sih. Jadi kalau Messi-nya masih bisa menjadi ngangkat, menurut gue dia bisa ada kans final bahkan juara sih. El Toro bro. Menurut gue dan Alvarez kan makin matang. Ya, dan Martinez menurut gue juga lagi di peak. Lautaro itu lagi peak dia. Sedangkan 2022 dia tuh ya bagus juga, bagus banget. Tapi belum sekarang dan dia agak ngafit. Iya agak-agak dia ngafit kalau nggak salah. Betul. Sekarang sih tapi memang makanya Argentina tuh ngeri kan. Messi, everyone plays for Messi. Depannya Alvarez. Lautaro. Ada Nico Paz sekarang. Masih ada siapa namanya asistennya Messi, Rodrigo de Paul. Bodyguardnya Messi. Ya kan? Belakang masih sama semua. Molina, Otamendi masih main.
terus Romero main. Romero masih main. Ya kan, kiper masih Emi. Ya, Jadi masih oke menurut gua. Masih semua yang ya pentolannya masih gitu. Kayak jadi mereka tuh masih menurut gua masih oke. Tapi nggak tahu, gua pengen dia juara lagi ya boleh-boleh aja sih. Tapi kalau menurut gua ada kemungkinan cukup besar sih. Argentina besar, menurut gua cukup besar. Dan di kita tes ini belum main nih masalahnya. Belum, iya makanya ini penasaran. Kita kan kemarin juga pasti kalau ngeliat Spanyol Tanjung Verde kayak apakah 5-0 ya kan 6-0. Makanya seru sih pertandingannya, tapi menurut gua Spanyol di bawah ekspektasi sih. Walaupun pertandingannya seru, tapi tetap menurut gua Spanyol harusnya ya seperti Jerman membandai Kurakau gitu. Harusnya sih seperti itu, tapi kenapa 0-0 gitu. Dan kalau lihat kemarin front three-nya Gavi, Oyarzabal, Ferran. Belum starter utama sebenarnya. Belum Yamal kan, dan karena Yamal dan Nico Williams kan belum fit. Iya, jadi kayak ya mungkin karena faktor itu, tapi harusnya sih dengan kolektivitas Spanyol dengan si De La Fuente yang udah juara kemarin sama Euro, harusnya mereka nggak begitu. Iya, harusnya bisa. Gue juga suka banget tuh di Spanyol Pedri. Menurut gue Pedri itu midfield terbaik saat ini. Pedri sama Declan Rice dan Vitinha ya kalau menurut gue. Ya kemarin Pedri juga cukup susah sih bongkar. Walaupun udah beberapa kali waktu Yamal masuk tuh dia udah cukup berapa kali mau terupas, cuman masih nggak masuk ya. Jadi ya gue juga berharap Pedri tuh bisa jadi something banget sih. Walaupun udah juara Euro ya, cuman again lah, gue ada soft spot balik lagi buat mereka. Pedri ya. Iya. Nah terus terakhir nih Nick. Boleh. Lu lebih suka format lama atau format baru? Dan boleh nggak sedikit kasih teks tentang Piala Dunia yang edisi ini? Karena kan banyak sekali berita-berita yang kurang enak nih. Wasit Somalia nggak bisa tembus visa. Bahkan kemarin kipernya Tanjung Verde juga kan dia ada bilang mama gua, nyokap gua nggak bisa datang karena masalah visa. Gitu. Padahal kan maksudnya harusnya untuk urusan begini tuh udah nggak pusing ya. Iya sebenarnya. Nah ini lo ada teks gak? Oke, jadi kalau misalnya format, mungkin kita masih harus membiasakan sama format baru kali ya. Ya nggak tahu juga kalau tiba-tiba nanti ganti lagi. Ya, jadi kayak mungkin format lama masih lebih familiar dan lebih mungkin udah tahu lah, masih mungkin lebih enak format lama. Tapi ya, menurut gua enjoy aja lah format baru ini, kita coba, kita lihat gimana nih. Ini kan baru beberapa pertandingan. So far sih menurut gua oke. But we'll see lah kalau format baru ini. Semoga seru juga gitu. Karena sih sejauh ini sih seru ya. Sejauh sampai kita syuting seru. Sejauh ini sih seru, tapi ya semoga seru terus gitu ya. Kalau mengenai World Cup ini sih memang gue sempet nulis juga tuh di story gue, kayak gue nggak ngerasa vibe si World Cup ini tuh sebelum mulai itu tuh sebesar itu gitu. Kayak we know there's a World Cup di summer gitu, tapi gue pun sampai mungkin I don't know, maybe I'm the ignorant one, tapi sampai 3 minggu atau 2 minggu ke belakang tuh gue kayak World Cup tuh tanggal berapa ya? Soalnya masih ada Arsenal versus PSG bro. Ya oke, bener. Gak lah, itu setiap musim begitu emang. Ya tapi kayak World Cup tanggal berapa ya? Udah 2 minggu lagi ya? Udah seminggu lagi ya gitu. Kayak vibe-nya tuh, lagunya pun belum yang nempel banget di kuping gitu. Kayak vibe-nya tuh belum berasa. Tapi jujur waktu mulai pertandingan pertama itu baru kayak gue mulai berasa serunya ya. This is World Cup gitu. Tapi walaupun kayaknya biasa kan kita lagu tuh nempel gitu kan. Lagu tuh nempel. Ini gue sih sampai sekarang belum. Masih belum ya. Masih belum. Tapi paling dari kalau dia iklan baru ada next songnya kan. Tapi memang susah juga sih karena ya situasi sekarang yang politik yang mungkin US dan yang kayak Presiden FIFA gimana? Aduh, gue juga. Dia sangat-sangat apa ya? Menurut gue tidak sama sekali tidak menarik simpati sih dengan cara dia seperti ini. Iya. Karena kan kemarin nggak cuma dia sih, bahkan Presiden UEFA juga kan sempat keluar statement kan kayak pertandingan ini tuh nggak menarik, World Cup kayak ini nggak menarik karena di grup stage banyak tim-tim nggak penting. Iya. Terus dibantah kan sama yang kayak Kurakau, Tanjung Verde. Mereka bilang kayak ya nggak bisa gitu, buat kita semua match di World Cup tuh penting. Dan of course. Jadi they work hard for it kan, mereka masuk ke grup stage dengan segala yang mereka kerahkan. Yes, gitu dan perdebatan inilah yang membuat menurut gue mungkin juga sama ini sosial media. Kan gini, sekarang sosial media itu memberikan banyak banget opsi. Yes. Jadi kayaknya banyak fokus yang terpecah. Nih, kayak dulu orang kan fokusnya udah jelas nih, cuman dari TV, mungkin dulu masih cuman YouTube, ya kan. Jadi fokusnya di situ. Sedangkan sekarang kan nanti ada TikTok, nanti ada Instagram, nanti ada X, nanti ada Threads, bahkan ada banyak lagi yang lain-lain yang kita mungkin nggak sana juga.
Dan World Cup-nya Iya sih. jadinya mungkin terlalu banyak spread lah. Iya. Gitu. Itu menurut gua ya, Iya. menurut gua. Tapi sih sekarang sih udah mulai seru sih gitu, kayak ya setiap hari pasti looking forward gitu. Ya, karena Terus, emang banyak ya match-nya ya. ya banyak match tuh, kalau ketiduran kita kayak gue pasti semalam yang main berapa ya gitu. Ya udah berasa vibe-nya, cuman memang banyak cerita di belakangnya itu ya, tapi ya sangat disayangkan. Tapi ya udahlah, kita nikmati aja pesta Kita bola ini. pisahin footballnya sama Iya. politiknya ya. Kita tetap fokus ke footballnya, tapi politik ini jangan tutup mata. Iya, biar benar. kita bisa fair lah untuk Betul. menilai segala sesuatunya ya. Betul. Oke, Nick, terakhir, bener-bener terakhir. Hot takes yang bener-bener hot buat World Cup ini. Kalau bisa yang jangan yang kita bahas tadi. Jadi kayak jangan Cristiano gini, jangan ya. Yang lain deh. Atau kalau yang belum kita bahas aja deh. Mau Ronaldo boleh, mau Messi boleh. Yang belum kita bahas. Hot takes. Hot takes. Apakah ada yang mandul, ada yang tidak produktif, ada yang tidak dimainin, atau serah. Waduh, apa ya kalau hot takes ini ya? Mungkin kalau ya biar seru aja kali ya. Kayaknya Haaland gak golin banyak nih. Gak golin banyak tuh berapa? Mungkin 2 kali ya. 2 ya. 2 mah kalau matchnya cuma 3 mah banyak. Habis gue bingung hot takes apa ya. Berarti Haaland gak gacor lah. Haaland kayaknya gak gacor sih. Gacor ya. Kalau gue ya, yang tadi deh, gue bilang Ronaldo gak golin. Ronaldo gak golin. Ya, gue bilang Ronaldo gak golin nih. Kayaknya. Oke. Seru. Tapi bakal seru banget sih, kayak kita belum main kan nih Portugal nih. Belum. Ini kita teks belum ambil, nggak tahu pas tayang ya. Semoga cepat. Semoga seru deh nanti, pokoknya apapun yang terjadi Portugal pokoknya seru sih. Bisa memberikan hiburan lah ya. Yeah. Karena timnya juga bisa dibilang golden generation sekarang ya. Tapi walaupun gimana pun pasti World Cup nggak terlepas dari kontroversi lah. Pasti nanti akan, misalkan Ronaldo nggak main apa gimana, pasti akan jadi berita-berita yang yang media memasak lah pasti. Iya, media memasak lah gitu. Siap. Oke deh Nick, semoga World Cup-nya lancar-lancar nih kita ya. Sehat-sehat terus karena jadwal banyak banget. Seru. Terus nanti juga balik lagi nih. Lu kan kemarin janjinya diundang mau pakai jaket dokter, sekarang belum. Berarti kalau diundang lagi wajib pakai jaket dokter. Boleh, nanti kita ngobrol lagi ya. Siap. Thank you Dr. Niki. Thank you. Thank you so much.